Apakah kalian tahu jika Qatar dulunya adalah negara yang miskin sebelum akhirnya minyak merubah negara ini menjadi negara yang kaya raya? Lebih lengkap tentang Qatar, inilah videonya. Qatar atau dalam bahasa Arab disebut Daulah Qatar merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang termasuk ke dalam wilayah Asia Barat. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 11.586 km persegi dengan panjang garis pantai sekitar 563 km yang menjadikan Qatar di peringkat ke-158 berdasarkan luas wilayahnya. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, negara ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Gorontalo. Qatar berbagi perbatasan darat hanya dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Kemudian ada Teluk Bahrain yang merupakan sebuah teluk kecil di dalam Teluk Persia yang memisahkan Qatar dengan Bahrain. Pada tahun 2023, populasi Qatar mencapai 2.727.570 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 235 orang per kilometernya. Doha menjadi kota terbesar sekaligus ibu kota dari Qatar dengan luas wilayah sekitar 132 km persegi dengan populasi penduduk sekitar 344.939 jiwa. Pada awal tahun 2017, populasi penduduk di Qatar itu sekitar 2,6 juta jiwa yang sebagian besar dihuni oleh ekspatriat atau orang yang tinggal di luar negara kewarganegaraannya. Di tahun 2011, warga negara Qatar asli hanya sekitar 15% saja dari total populasi. Sementara sisanya dihuni sebagian bangsa lain seperti India 24%, Nepal 16%, Filipina 11%, Bangladesh dan Sri Lanka masing-masing 5%, dan bangsa Arab lainnya 13%. Islam adalah agama mayoritas di Qatar dan merupakan agama negara di Qatar, meskipun bukan agama satu-satunya yang dianut di negara ini. Pada tahun 2010, populasi Qatar yang menganut agama Islam yaitu sekitar 67,7%, Kristen dan Hindu masing-masing 13,8%, Buddha 3,1%, dan sisanya adalah agama lain dan ateis. Syariah merupakan sumber utama perundang-undangan menurut konstitusi. Namun, interpretasi Qatar terhadap syariah bisa dibilang tidak begitu ketat seperti Arab Saudi dan juga tidak liberal seperti Dubai. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi di Qatar dengan dialek yang dipakai yaitu Gulf Arabic. Gulf Arabic adalah dialek yang dipakai di sebagian besar Arab Timur di sekitar Teluk Persia. Bahasa Inggris menjadi bahasa kedua yang digunakan di Qatar. Bahasa Inggris sangat berguna untuk berkomunikasi dengan komunitas ekspatriat di Qatar yang sangat besar. Qatar mencerminkan komposisi multikultural dengan banyak bahasa lain yang digunakan seperti bahasa Persia, Bengal, Urdu, Tagalog, Hindi, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi. Qatar menerapkan sistem monarki konstitusional maupun monarki absolut. Qatar adalah negara emirat yang dipimpin oleh seorang emir yang turun-temurun dari Bani Al Thani. Dinasti ini telah memimpin Qatar sejak tahun 1825. Hukum di Qatar tidak mengizinkan pendirian badan politik dan serikat pekerja. Emir Qatar yang memerintah secara turun-temurun sebagai otokrat yang memegang semua otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini, Emir Qatar dipimpin oleh Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sejak tahun 2013 yang menggantikan ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang turun tahta. Secara ekonomi, Qatar termasuk ke dalam negara maju, dengan PDB per kapita menempati urutan keempat tertinggi di dunia menurut IMF pada tahun 2016. Sebelum ditemukannya minyak, perekonomian Qatar sangat terfokus pada penangkapan ikan dan perburuan mutiara. Lalu, pada tahun 1940, ditemukan minyak dan gas alam di ladang Dukhan. Kemudian, di tahun 1973, produksi dan pendapatan minyak meningkat drastis, yang membuat Qatar keluar dari peringkat negara termiskin dan menjadikan Qatar sebagai negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Tempat tinggal di Qatar diperkirakan sudah ada sejak 50.000 tahun yang lalu. Artefak Mesopotamia yang berasal dari periode Ubaid
telah ditemukan di pemukiman pesisir yang ditinggalkan. Salah satu penemuannya yaitu situs Al-Da'asa yang merupakan situs arkeolog terluas dan terpenting di negara ini. Pada tahun 224 Masehi, Kekaisaran Sasaniyah menguasai wilayah sekitar Teluk Persia. Qatar berperan dalam aktivitas perdagangan Kekaisaran Sasaniyah, setidaknya menyumbangkan 2 komoditas yaitu pewarna ungu dan mutiara berharga. Selama periode ini juga agama Kristen diperkenalkan oleh orang Kristen Mesopotamia. Kemudian pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengirim utusannya untuk menemui seorang penguasa di Arabia Timur, yaitu Munzir ibnu Sawa at-Tamimi, dan meminta agar dia dan rakyatnya menerima ajaran agama Islam. Munzir kemudian menuruti permintaan itu, dan karenanya sebagian besar suku Arab di wilayah itu masuk agama Islam. Kemudian setelah memeluk agama Islam, orang-orang Muslim memimpin penaklukan Muslim atas Persia yang mengakibatkan runtuhnya Kekaisaran Sasaniyah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, negeri ini dipimpin oleh dinasti-dinasti Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, Usfuriyah, dan Kerajaan Ormus. Kemudian pada tahun 1521, Portugis berhasil merebut sebagian besar wilayah Arabia Timur. Lalu setelah jatuhnya dinasti Jabrid dengan penaklukan Bahrain oleh Portugis, pesisir Arab hingga Al-Hassa berada di bawah kekuasaan dan pengaruh kerajaan Portugis. Kemudian kerajaan Bahrain dan kerajaan Arab Saudi berebut kekuasaan di Qatar sekitar tahun 1783 sampai 1868. Lalu di tahun 1871 di bawah tekanan militer dan politik dari gubernur Vilayat Ottoman di Baghdad yaitu Midhat Pasha, suku Al-Thani yang berkuasa ketika itu menyerah kepada Kekaisaran Ottoman. Kekuasaan Ottoman atas Qatar berlangsung hingga tahun 1913. Berdasarkan konvensi Anglo-Utsmaniyah, Kekaisaran Utsmani menarik klaim mereka atas Qatar dan menarik garnison mereka dari Doha. Namun, karena pecahnya Perang Dunia I, penarikan garnison dari kota Doha baru terrealisasi pada tahun 1915. Kemudian, Qatar menjadi protektorat Inggris pada tanggal 3 November 1916, ketika Inggris dan Syekh Abdullah bin Jasim Al-Thani menandatangani perjanjian untuk menjadikan Qatar di bawah Trucial System of Administration. Perjanjian tersebut memberikan urusan luar negeri dan pertahanan kepada Inggris dengan imbalan perlindungan militer Inggris dari ancaman eksternal. Pada tanggal 5 Mei 1935, Qatar menyetujui konsesi minyak dengan perusahaan Inggris Anglo-Persian Oil Company. Kemudian, cadangan minyak ditemukan pada tahun 1939, namun eksploitasi dan pengembangannya tertunda karena Perang Dunia Kedua. Ekspor minyak baru bisa dilakukan pada tahun 1949 yang menjadikan minyak sebagai pendapatan utama negara menggantikan perdagangan mutiara yang mengalami penurunan. Pendapatan ini digunakan untuk perluasan dan modernisasi negara. Ketika Inggris secara resmi mengumumkan akan menarik diri dari Teluk Persia dalam kurun waktu 3 tahun, Qatar bergabung dalam pembahasan dengan Bahrain dan ketujuh negara Trucial lainnya untuk membuat sebuah federasi. Namun, perselisihan regional mendorong Qatar dan Bahrain menarik diri dari pembahasan tersebut. Dan kemudian pada tanggal 3 September 1971, Qatar menjadi negara merdeka. Ketujuh negara Trucial tersebut yang di kemudian hari tergabung menjadi Uni Emirat Arab. Itulah sejarah singkat tentang negara Qatar, dan untuk lebih mengenal lagi tentang Qatar, inilah 15 fakta tentang Qatar. Secara kebahasaan, Qatar diambil dari kata Al-Qatar yang berarti tetesan air atau hujan. Sumber lain mengatakan nama Qatar berasal dari kata Qatara yang berarti semenanjung menurut Claudius Ptolemy. Istilah Qatara digunakan secara eksklusif hingga abad ke-18 yang kemudian berubah menjadi Qatar. Bendera Qatar mempunyai proporsi yang unik yaitu 11:28. Bendera ini mempunyai dua warna yaitu merah marun dan putih yang dipisahkan oleh 9 gerigi. Warna putih melambangkan perdamaian, kemudian merah marun melambangkan darah yang tumpah sejak abad ke-19,
dan 9 gerigi melambangkan keanggotaan Qatar dalam Trucial System of Administration atau negara Trucial. Rial Qatar merupakan mata uang resmi negara ini. Sebelum tahun 1966, Qatar bersama dengan negara-negara Teluk menggunakan rupiah India sebagai mata uangnya. Rial Qatar dikodekan dengan KAR. Jika kita konversikan ke rupiah, 1 rial Qatar sama dengan 4.285 rupiah. Al Jazeera adalah satu-satunya media independen di Qatar yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 1996. Al Jazeera merupakan saluran berita berbahasa Inggris pertama yang berkantor di Asia Barat. Hamad International Airport dibuka pada tahun 2014. Sekitar 50 juta penumpang datang dan pergi setiap tahunnya. Bandara ini merupakan bandara utama di Qatar, menggantikan Doha International Airport dan juga termasuk ke dalam bandara terbaik di dunia. Qatar sudah menggelar perhelatan akbar sepak bola yaitu Piala Dunia pada tahun 2022 lalu. Qatar menjadi negara terkecil dan negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah turnamen bergengsi ini. Kemudian di tahun ini juga Qatar menjadi tuan rumah bagi turnamen sepak bola bergengsi di Asia yaitu Asian Cup. Makanan di Qatar banyak dipengaruhi oleh makanan India dan Iran seperti makbus, guzi, mutebel, biryani, tabuleh, hummus, dan masih banyak lagi. Taub adalah pakaian tradisional yang dipakai laki-laki yang merupakan kemeja putih lengan panjang, sedangkan pakaian wanitanya adalah abaya. Museum Syekh Faisal bin Qasim Al Thani adalah salah satu museum pribadi terbesar. Museum ini cocok bagi para pencinta seni, sejarawan, dan pencinta budaya. Menurut World Airline Award, pada tahun 2015, Qatar Airways adalah penerbangan terbaik di dunia. Qatar Airways juga merupakan salah satu dari sedikit maskapai penerbangan terpilih yang terbang ke 7 benua. Faktanya, Qatar merupakan negara terdatar kedua di dunia di bawah Maladewa yang di urutan pertama. Titik tertinggi di Qatar hanya 338 kaki. Para arkeolog telah menemukan benda-benda yang berasal dari milenium kedua sebelum Masehi dan daerah tersebut adalah yang pertama di dunia yang menghasilkan pewarna kerang ungu sehingga tempat ini dikenal juga dengan Pulau Ungu. Oryx adalah hewan nasional negara ini. Hewan ini diselamatkan dari kepunahan pada tahun 1970-an oleh Kebun Binatang dan Cagar Alam Qatar. Cagar alam ini bernama Khor Al-Adaid, berada di tenggara Qatar yang berdekatan dengan Saudi Arabia. Daya tarik cagar alam ini adalah di mana laut bertemu dengan gurun pasir. Jika pada umumnya negara lain memiliki hari libur pada hari Sabtu dan Minggu, berbeda dengan Qatar. Hari libur di negara ini yakni pada hari Jumat dan Sabtu. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk di sana beragama Islam, sehingga pada hari Jumat diutamakan kepada masyarakat untuk fokus beribadah sholat Jumat. Itulah beberapa fakta dari negara Qatar yang berhasil kita rangkum. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa untuk support terus channel ini.